Saat ini adalah momen krusial bagi Luna Classic, teman-teman. Untuk Anda para holder Luna Classic, Anda wajib mendengarkan video ini dari awal hingga akhir. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di episode keempat potensi 1000 kali Luna Classic. Saat ini kita sedang menunggu text to guys implementation yang tidak kunjung selesai, teman-teman. Jadi harusnya pengerjaannya cuma 5 minggu, ini sekarang sudah menjadi lebih dari 2 bulan, teman-teman. Text to guys implementation ini kodenya sudah di-push ke dalam main, teman-teman. Dan sekarang lagi di trial di rebel.net. Jadi sekarang posisinya ada di dalam testnet. Jika testnet ini udah berhasil dan tidak ada masalah, maka akan dilanjutkan implementasi ke dalam mainnet, teman-teman. Setelah itu proposal 1,5% teks ini akan segera dinaikkan, teman-teman. Jadi penentu keputusan voting ini tinggal sebentar lagi, teman-teman. Untuk Anda semua holder Luna Classic, kami membutuhkan bantuan Anda. Akan ada perang besar di dalam voting kali ini, teman-teman. Yaitu dari mereka yang pro burn text dan mereka yang anti burn text, teman-teman. Di mana orang-orang yang anti burn text ini sebenarnya mereka adalah pengganggu di dalam blockchain Luna Classic ini, teman-teman. Mereka lah yang menahan harga agar harganya turun dan tidak naik, teman-teman. Jadi ini adalah voting yang sangat penting kali ini, teman-teman. Mereka yang anti burn text ini, mereka lah yang membuat harga Luna Classic turun hingga saat ini. Mereka lah yang menurunkan burn text dari 1,2% menjadi 0,2% dan harganya turun hingga saat ini, teman-teman. Di dalam voting 1,5% teks setelah ini, kita mau mengembalikan 1,2% burn text kembali, teman-teman. Di mana di tahun 2022, harganya naik 6 kali lipat hanya dalam 2 minggu saja, pada saat ide burn text ini dikeluarkan dan diimplementasikan ke dalam blockchain, teman-teman. Tetapi para anti burn text ini, mereka memberikan narasi kebohongan, teman-teman. Mereka mengatakan bahwa dengan 1,2% burn text, maka tidak akan ada volume yang terjadi di dalam blockchain, teman-teman. Padahal kenyataannya, pada saat 1,2% burn text ini dijalankan, volume Luna Classic sangat besar, teman-teman. Dan harganya naik 6 kali lipat, hanya dalam waktu 2 minggu saja, teman-teman. Bagaimana jika sebulan? Bagaimana jika 1 tahun, teman-teman? Hanya 2 minggu 6 kali lipat. Kita akan lihat di sini bagaimana 1,2% burn text ini berpengaruh terhadap kenaikan harga daripada Luna Classic ya, teman-teman ya. Proposal 3568 ini adalah proposal 1,2% burn text pertama kali yang dikeluarkan untuk mengurangi supply daripada Luna Classic, teman-teman. Proposal ini dimulai di tanggal 3 Juni 2022 hingga tanggal 10 Juni 2022 ya. Ya, ini adalah proposal 3568 pas ya di tanggal 10, teman-teman. Nah, kemungkinan di tanggal 9 ini hasil votingnya udah kelihatan, teman-teman ya. Biasa di tanggal 9 ini sudah melewati quorum dan pemenangnya sudah terlihat. Pada saat ini harganya mulai naik, teman-teman. Kemudian, teman-teman, kita bisa lihat lagi banyak sekali dampak positifnya. Kemudian harga naik, ada koreksi. Nah, di sini proposal 4159 pas, teman-teman. Proposal 4159 ini adalah distribusi daripada kode untuk proposal 3568, yaitu untuk 1,2% burn text, teman-teman. Jadi dalam mengimplementasikan 1,2% burn text ini ada 3 tahap, teman-teman. Yaitu pertama adalah voting. Tahap pertama itu voting, teman-teman. Voting, apakah mau diubah dengan 1,2% burn text ini? Kemudian distribusi kode, yaitu kodenya dibuat, kemudian didistribusikan ke semua validator, ya. Kemudian yang ketiga adalah implementasi di dalam blockchain, teman-teman. Yang ketiga dan terakhir adalah implementasi untuk parameter change, teman-teman. Jadi akan ditentukan dia akan dimulai di blok berapa dan dieksekusi. Nah, itu akan dilakukan voting sekali lagi terakhir. Ini adalah proposal 4661. Votingnya dari tanggal 8 September 2022 hingga tanggal 15 September 2022. Proposal 4661 ini votingnya dimulai di tanggal 8 September 2022 hingga tanggal 15 September 2022. Ini adalah proposal 5234 yang menurunkan tax rate menjadi 0,2%. Dan inilah yang membuat volume dan harga daripada Luna Classic turun hingga saat ini. Dengan penurunan ke 0,2% ini membuat Luna Classic tidak menarik di mata investor.
Jadi dengan adanya 1,2% burn tax ini membawa dampak kenaikan harga yang luar biasa untuk Terra Luna Classic. Kita bisa lihat di sini, hanya dalam 2 minggu saja, kurang lebih 2-3 minggu ya. Begitu 1,2% ini mau dieksekusi, terjadi kenaikan hingga 6 kali lipat. Kemudian, ini adalah koreksi. Koreksi apa? Ini koreksi sell the news. Koreksi. Setelah koreksi, jika tidak ada lower tax ke 0,2%, maka ini harganya bisa naik lagi teman-teman. Karena supply-nya jauh lebih berkurang lagi. 1,2% tax ini tidak diberi kesempatan teman-teman. Tidak diberi kesempatan, hanya dikasih kesempatan cuman dari tanggal 15 ini sampai dengan kurang lebih di tanggal 2 Oktober ini ya mungkin ya. Karena sebelum di voting itu biasanya ada diskusi dulu. Jadi kemungkinan ada discussion di sini untuk menurunkan ke 0,2%. Dengan adanya rumor 0,2% ini membawa dampak buruk ke dalam jaringan Terra Luna Classic, teman-teman. Investor tidak tertarik dengan 0,2% burn tax. Koreksi ini adalah koreksi sell the news adjustment ya. Ini koreksi yang sehat. Ini adalah koreksi yang sehat. Tetapi sama para anti burn tax validator itu, mereka bilang 1,2% burn tax ini yang menyebabkan penurunan harga dan tidak membawa dampak terhadap Luna Classic. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah 1,2% burn tax ini membawa kenaikan harga untuk Luna Classic, teman-teman. Hingga 6 kali lipat. Ya, hanya dalam waktu 2 mingguan. 2-3 minggu ini, teman-teman. Kemudian koreksi. Seharusnya kalau 1,2% ini tidak diturunkan, setelah koreksi, dia akan kembali naik, teman-teman. Kemudian ada proposal 11515, ini menaikkan tax menjadi 0,5%, di mana 0,4%-nya adalah burn tax. Tetapi ini tidak membawa dampak yang signifikan, karena burn-nya terlalu kecil. Nah, proposal 1,5% burn tax ini sudah dinaikkan 3 kali, teman-teman. Yang pertama, dinaikkan di tanggal 1 Juni 2023, ya, di mana hasilnya hanya 10%, kurang lebih 10% ya, 9,84% yang yes, dan 90% menolak. Kemudian, dinaikkan kembali di bulan Oktober oleh salah satu komunitas, dan hasilnya adalah 11% yes, 11,75% yes, 72% no. Kemudian dinaikkan kembali di tanggal 18 Desember 2023 ya, 18 Desember, dan hasilnya adalah 24% yes, 25,02% no. Jadi 24,65% yes, 25,02% no, dan 9,29% adalah no with veto. No adalah no plus no with veto adalah totalnya, teman-teman, dia total. Nah, yang abstain ada 41%. Validator terbesarnya adalah Alnods, ya. Kita lihat sini ada komen memo. Nah, Alnods ini memiliki voting power 15,58%. Dia terbesar, teman-teman. Yang lain masih 5%, 4%, bahkan 0, saat ini dia tidak mau voting yes karena dia sedang menunggu tax modulnya selesai. Tax modulnya apa? Tax modulnya adalah tax tugas, teman-teman. Jadi dengan kondisi tanpa Alnods voting yes, kita sudah mendekati 50%, teman-teman. Jika Alnods voting yes, ini kita sudah dipastikan menang. Jadi kita saat ini sedang menunggu tax tugasnya selesai. Kemudian 1,5% ini akan dinaikkan kembali, teman-teman. Teman-teman, ini adalah daftar para anti burn tax validator. Segera unstick dari mereka, karena mereka lah yang membuat harga tidak bisa naik. Mereka lah yang menahan 1,5% tax ini terjadi di dalam blockchain Luna Classic ini, teman-teman. Mereka lah bad actor-nya, teman-teman. Seperti ini, Luna Live ini. Ini bad actor-nya, teman-teman. Solid Food. Solid Food ini bikin fitnah tentang 1,2% burn tax. Dia bilang kalau setelah 1,2% di vote, harganya turun. Kemudian Interstellar, Community First Loot ini juga penipu ini, teman-teman. Community First ini, dia suka menyebarkan berita bohong tentang validatornya memberikan komisi paling besar. Padahal seluruh validator itu
Hasilnya sama teman-teman, tidak ada yang lebih besar lebih kecil. Di luar via teman-teman, dia bilang dia lebih besar. Dia ini penipu teman-teman. Elbun ini juga teman-teman. Inilah musuhnya Luna Classic teman-teman. Semua yang no, mereka anti burn tax, segera redelegate dari mereka teman-teman. Segera unstick dari mereka. Berikan voting power Anda kepada mereka yang pro burn tax validator. Dengan Anda memberikan suara Anda kepada pro burn tax validator, ini akan membuat harga Luna Classic menjadi naik kembali. Bisa kita lihat di sini, tanggal 26 September 2022 dengan adanya 1,2% tax, ya. Volumenya Luna Classic di 2,2 miliar, teman-teman. Berdasarkan data di CoinMarketCap ya. Volumenya Luna Classic 2,2 miliar dolar, teman-teman. 24 jam ya. Di tanggal 26 September 2022, di mana 1,2% tax-nya itu sudah dijalankan, teman-teman. Jadi untuk Anda semua holder Luna Classic, segera unstick dari mereka para anti burn tax validator ini. Karena mereka adalah seperti kanker, mereka adalah penjahatnya dan mereka lah yang membuat harga Luna Classic tidak bisa naik. Segera unstick dan redelegate ke mereka yang pro burn tax validator, teman-teman. Seperti LoanSwap validator, teman-teman. Salah satunya adalah LoanSwap validator, teman-teman. Teman-teman bisa staking dan memberikan voting power kepada para pro burn tax validator ini, teman-teman. Para pro burn tax validator ini membutuhkan bantuan Anda, teman-teman. Membutuhkan voting power dari staking Anda, teman-teman. Dengan Anda melakukan staking ke dalam pro burn tax validator, berarti Anda ikut mendukung 1,5% tax ini terjadi di dalam blockchain, teman-teman. Dengan Anda membantu ini, berarti Anda membantu diri Anda sendiri agar Luna Classic harganya bisa naik hingga puluhan kali lipat, teman-teman. Segera unstick dari mereka yang anti burn tax dan staking kepada mereka yang pro burn tax, teman-teman. Dalam 1-2 minggu ke depan ini, harapannya adalah tax to gas sudah diimplementasikan ke dalam blockchain, teman-teman. Dan 1,5% tax akan dinaikkan votingnya. Jadi segera untuk unstick dari mereka yang anti burn tax validator dan staking kepada mereka yang pro burn tax validator. Dengan cara apa? Dengan cara redelegate, teman-teman. Redelegate ini instan, tidak perlu waktu hingga 21 hari. Jadi Anda bisa langsung instan, Anda berpindah staking dari validator yang anti burn tax kepada validator yang pro burn tax, teman-teman. Dan untuk Anda yang Luna Classic-nya tidak di staking, teman-teman, ataupun Anda yang men-staking di dalam exchange, bantulah para pro burn tax validator ini, teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara Anda men-stakingkan koin Anda ke dalam validator mereka, teman-teman. Ini akan membantu 1,5% tax ini segera terjadi, teman-teman. Kita akan perang besar, kita semua harus bekerja sama untuk mewujudkan 1,5% tax ini terjadi, teman-teman. Agar apa? Agar Luna Classic menjadi deflationary coin, teman-teman. Luna Classic akan menjadi satu-satunya koin yang ada di exchange-exchange besar yang memiliki sistem deflation coin di dalam algoritmanya, teman-teman. Mungkin saya salah, mungkin ada yang lain, teman-teman bisa sebutkan di kolom komentar. Sekali lagi untuk Anda para holder Luna Classic, jangan lupa stakingkan koin Anda kepada pro burn tax validator, teman-teman ya. Saat ini adalah momen krusial untuk Luna Classic, teman-teman. Salah satunya adalah LoanSwap validator, teman-teman. Teman-teman bisa bergabung di LoanSwap community di Telegram, linknya ada di bawah ini, teman-teman. Ya, kita bisa berbagi sharing tentang info terbaru dan bisa bertukar pikiran dengan semua holder Luna Classic, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.